Hi guys, welcome back to Rob Toys. Some of you may know me as Rob Toys in Instagram. Today, I'm gonna talk about my number one superhero, Captain America. Kali ini Rob Toys mau bahas movie Captain America: The First Avengers. Kalau kalian ingat, movie ini mainnya tahun 2011. Selain kita bahas movie-nya, saya juga mau bahas tentang 3 figur keren dari Hot Toys. Yang pertama tuh versi Captain America The Spangled version, terus ada Rescue Uniform version, sama yang ketiga The First Avengers version. Nah, ini box-boxnya. Yang box ini kayaknya Hot Toys eksklusif ya. Dua ini Hot Toys eksklusif. Oke guys, sebelum kita bahas 3 figur Captain America ini, kita nostalgia bentar ke tahun 2011 ya, karena tahun 2011 ini penting banget. MCU kan tuh udah bikin film Iron Man movie tahun 2008 sama 2010 ya, dan tahun 2012 itu mereka bakal keluarin film Avengers. Nah, tahun 2011 ini penting banget karena Marvel bakal rilis film Thor sama Captain America The First Avengers. Tapi ada something happen di tahun 2011, kalau lu masih pada ingat ya. Tahun 2011 itu dari awal tahun sampai tengah tahun itu nggak ada movie box office yang masuk ke Indonesia. Kayaknya ada masalah license sama 21 sama produsen movie di Hollywood. Jadi kalau seingat saya, Thor itu nggak main, Captain America calon nggak main juga. Tapi untungnya pas bulan Juli 2011, 21 itu baru mulai kasih pengumuman bahwa film-film box office akan mulai masuk di bulan Juli 2011. Dimulai dengan film Captain America The First Avengers, Harry Potter Deathly Hallows Part 2, sama Transformers The Dark Side of the Moon. Wah, happy banget. Kalau sampai 2011 tuh kita nggak nonton di film Thor sama Captain America, waktu itu saya sama teman-teman udah pengen niat banget, apa kita PP aja ya ke Singapura buat nonton tuh film daripada nggak nonton sama sekali. Untungnya masalah license udah kelar, 2011 bulan Juli kita udah bisa nonton film Captain America sama Thor. Habis ini saya mau review dikit tentang salah satu film favorit saya, Marvel Captain America The First Avengers. Nah guys, sebelum kita bahas figur Hot Toys-nya, let's talk about this Captain America The First Avengers movie ya, karena ini salah satu film Marvel favorit gua. Nah, Steve Rogers itu pengen banget join army buat bela negara, tapi dia udah coba berkali-kali tapi selalu ditolak karena kondisi fisik sama kesehatan yang jelek. Bukan jelek, super parah deh. Nah, suatu saat si James Barnes atau Bucky teman baiknya sama dia pergi ke World Expo. Di sana si Steve pengen daftar lagi nih, ini untuk kelima kalinya ya. Si Bucky udah larang. Lu tuh udah 5 kali lu coba daftar jadi soldier ya. Lu udah palsuin data-data lu. Itu kalau lu ketahuan bisa ketangkep lu. Tapi daripada lu gitu, lu tau lu gak bisa, kenapa sih lu gak kerja di pabrik aja? Nah, si Steve juga bilang, banyak banget anak muda yang pergi ikut perang buat bela negara ya. Biarpun kondisi gue jelek, gue juga berhak dong buat ikutan jadi tentara. Nah, sambil mereka argue like that, nah si Profesor Dr. Eskin tuh lewat dan nguping, dan dia kayaknya tertarik banget sama karakternya si Steve Rogers ya. Nah, pas Steve Rogers lagi diperiksa di kamar untuk cek kondisi ya, tiba-tiba Dr. Eskin masuk. Si Steve udah kaget banget, kayaknya dia kira dia bakal udah ketahuan nih, karena udah palsuin data dan daftar udah 5 kali pakai data palsu ya. Tapi si Dr. Eskin ternyata nanya, lu kenapa sih pengen banget join sampai army, sampai udah coba 5 kali? Motif lu apa ya? Lu pengen bunuh Nazi? Si Dr. Eskin nanya. Si Steve nanya, I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Nah, si Dr. Eskin makin tertarik sama si Steve. Akhirnya dia kasih approval buat si Steve join the Super Soldier Program. Nah, waktu latihan pas di army, as expected, Steve keteteran banget. Dan karena faktor fisiknya, dia selalu ketinggalan deh. Pas, ini salah satu scene favorit gue ya. Pas mereka lagi lari, lewatin satu tiang bendera. Si komandan tuh bilang, udah 17 tahun, gak bakal ada satu orang pun yang bisa turunin tuh bendera. Nah, semua soldier tuh berusaha panjat dan gagal semua. Nah, si Steve coba juga, tapi bukannya manjat, tapi dia copotin penahan tiang. Nah, akhirnya tiangnya jatuh dan dia gampang banget copotin benderanya. Nah, this one shows mind over muscle.
Nah pas lagi latihan gitu juga si Colonel Phillips ya bingung banget. Kenapa sih Dr. Eskin itu bisa pilih Steve itu untuk ikutan program Super Soldier? Si Colonel bilang, gila gue mau nangis melihat kondisi Steve. Si Dr. Eskin bilang, nah yang gue lihat itu justru qualities yang lebih dari kemampuan fisik. Jadi yang gue lihat bukan fisik doang. Si Colonel juga bilang, tuh pilih aja salah satu soldier yang lebih kuat tuh, ada yang namanya Hodge. Dia pass semua tes. Dia kayaknya lebih cocok jadi Super Soldier. Tapi si dokter bilang, sorry, tapi gue nggak suka karakter itu orang mah bully. Nah akhirnya si Steve Rogers kepilih sebagai kandidat paling kuat buat program Super Soldier ya. Nah sebelum di The D-Day, si Steve ngobrol nih sama Dr. Eskin. Ini juga salah satu scene favorit gue di film. Si Steve nanya, kenapa sih lu pilih gue? Gue tuh udah sakit-sakitan, tapi dari semua kandidat justru lu pilih gue. Nah si Dr. Eskin bilang nih, hanya orang seperti Steve yang selalu lemah sepanjang hidupnya yang justru bisa appreciate arti dari sebuah kekuatan dan bakal pakai kekuatannya buat kebaikan sesuai dengan kepribadiannya si Steve. Nah, dokter juga minta Steve Rogers buat promise him one thing. Nanti kalau lu udah jadi prajurit super ya, make sure yang paling penting lu harus tetap menjadi orang yang baik. Oke guys, ini adalah figur Captain America yang pertama dari Hot Toys, the first Avengers suit. Ini salah satu suit Captain yang favorit gua. Tapi karena umurnya udah 6-7 tahun ya, guys bisa lihat warnanya agak pudar dikit ya. Terus salah satu kelemahan dari figur Captain ini adalah, jangan kaget ya. Nah, lihat gak? Shieldnya, catnya ngelotok. Happens to all Captain America the first Avengers figures. Tapi gue malas banget perbaikin. Ya gue taruh di belakang aja ya. Oke? Nah, ini adalah figur Captain America eksklusif yang keluar akhir tahun 2011. The Star Spangled main versionnya. Ini pas gue lihat pertama kali unboxing gue kaget. Yoh, sejak kapan Captain America kok pakai celana pendek ya? Setahu gue nggak gitu pas di film. Sampai gue harus nonton ulang lagi filmnya. Gue lihat, oh iya bener ya. Ternyata di film itu kalau kita lihat lebih teliti, Captain America itu beneran pakai celana pendek bagian luar sama spandex di bagian luarnya juga ya. Oke? Ini di figur ini kita juga dapat macam-macam aksesoris ya. Saya udah pasang sebuah shieldnya, bel sama peluru. Dan sebetulnya kita juga dapat stiker tuh. Kalau kita lihat filmnya pas Captain main di panggung ya. Pertama kali itu Captain pasang a lot of stickers di balik dia punya shield buat dia baca teksnya karena dia nggak hafal. Sama kayak saya juga nih, saya juga banyak nggak hafal, makanya ada beberapa yang saya harus baca juga. Oke, yang ketiga ini juga figur eksklusif dari Hot Toys, Captain America the Rescue Uniform version. Oke, ini kulitnya saya udah mulai agak khawatir nih, udah umurnya 6 tahun juga. Seperti happen to my other leather suit ya, semua pada ngelotok. Tapi yang ini thank God belum nih. Ini salah satu figur Captain yang paling keren. Karena kelihatan banget dari semua segala macam aksesorisnya ya. Pistol, segala macam bawaannya, ini benar-benar looks like tentara banget. Dan dia pakai suit ini khusus buat pergi tolongin temannya Bucky yang ketahuan sama soldiers yang lain. Oke guys, if you like this video, don't forget to like and subscribe my channel, okay? Sampai ketemu di video berikutnya.